Saudara-saudariku terkasih dimanapun berada, semoga Tuhan memberi kita damai sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renung Saudara Kelana bersama dengan saya, Saudara Tauchen OFM. Hari ini kita akan merenungkan Injil yang akan dibacakan pada hari Kamis Putih. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa Maha Pengasih, sinarilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Yesus Putra-Mu teladankan kepada kami saat Dia melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Semoga kami mampu mengasihi sampai sehabis-habisnya dalam bentuk pelayanan dan pemberian diri. Mampukanlah kami menjalani dengan semangat perendahan diri dan kerendahan hati Sang Guru kami, Yesus Kristus. Dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan satu bacaan dari hari Kamis Putih. Saya ambilkan dari Injil. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah
Kristus. Saudara-saudari sekalian, setiap kali merayakan Kamis Putih dan Injil pembasuhan kaki ini diperdengarkan, saya selalu tergerak untuk merenungkan soal latihan kerendahan hati. Dari bacaan Injil, Yesus menunjukkan tindakan mencuci kaki dan memberi diri. Dua tindakan yang mengungkapkan kasih-Nya, tapi sekaligus mencirikan kerendahan hati, satu bentuk perendahan diri. Maka saya memberi judul renungan ini, semoga berkenan pada saudara. Memberi itu adalah wujud kerendahan hati. Saudara sekalian, kerap kita mengidentikan kasih sebagai tindakan berbagi atau memberi dengan ikhlas hati. Tetapi untuk sampai kepada ikhlas hati, sebenarnya ada proses yang kita tempuh, yang dalam bahasa Injil hari ini membasuh kaki sesama. Membasuh kaki sering kita maknai sebagai pelayanan atau menjadi hamba bagi sesama. Dan tadi Yesus katakan, "Jikalau aku guru dan Tuhanmu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Pesan Yesus sangat jelas. Membasuh kaki berarti melayani, menempatkan diri sebagai hamba, menempatkan diri di bawah orang lain. Kalau kita bertanya, mudahkah itu Tuhan? Petrus saja kaget, tidak mudah diterimanya. Mungkin kita juga sama. Saudara bisa membayangkan jika saudara mempunyai pembantu di rumah, lalu tiba-tiba saudara katakan kepada pembantu, "Kamu duduk saja tenang, nikmati kopi, nonton TV, saya akan masak untukmu. Saya akan masakkan air panas juga untuk mandimu." Anda bisa bayangkan bahwa pembantu itu akan heran, "Loh, ada apa ini?" Keheranan itu dimiliki oleh Petrus. Tapi Yesus katakan dengan tegas, ini teladan, contoh, kamu juga harus melakukannya. Maka tuntutan bagi kita seorang Katolik yang mengimani Yesus adalah melatih diri seperti Yesus, melayani, merendahkan diri. Maka saudara sekalian, jika sampai kita melayani dan merendahkan diri seperti Yesus, maka sebenarnya pada titik itu kita menjadi semakin beriman. Dan tidak hanya itu, saya yakin juga bahwa dalam bacaan Injil ini disebutkan menyongsong perjamuan terakhir Kristus. Mencuci kaki menyongsong perjamuan terakhir. Dan dalam perjamuan itu kita tahu Yesus berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Kata-kata Yesus ini diambil dan dipakai dalam misa kudus. Sehingga kalau kita misa kudus, Yesus di sana hadir dan memberi diri sebagai santapan. Maka menurut saya, selain melayani sebagai latihan kerendahan hati, perendahan diri, juga memberi adalah latihan yang paling baik untuk menjadi rendah hati. Kenapa? Kita bisa membayangkan saudara sekalian, bagaimana seorang Tuhan, Yesus Kristus, guru, mau hadir menjadi santapan. Bukankah ini pemberian diri yang total, yang melenyapkan diri demi orang lain? Dan di sana tidak tersisa sedikit pun kepentingan dan keinginan diri, selain sehabis-habisnya memberikan diri. Maka saudara sekalian yang terkasih, Kristus yang memberi diri ini tidak hanya berhenti di sana.
dia juga sebagai Tuhan dalam kesederhanaannya rela dihadirkan oleh para imam di meja altar. Turun di meja altar. Kita tahu para imam berkata bisan bukanlah manusia yang sempurna. Mereka adalah manusia yang terlepas dari kerapuhan insani. Sungguh luar biasa. Yang ilahi dihadirkan oleh yang manusiawi. Yang suci dihadirkan oleh yang berdosa. Yang tak terbatas ditampilkan oleh yang rapuh. Kita bisa membayangkan, saudara sekalian, bahwa tidak mungkin dilakukan totalitas kasih seperti ini tanpa sikap perendahan hati. Maka bagi saya, sikap Yesus melayani dan memberi diri adalah jalan perendahan hati. Sekolah untuk melatih terus-menerus kerendahan hati. Jadi satu kata akhir sebagai bagian dari dua tindakan tadi adalah demikian. Bukan yang menerima pelayanan atau kasih yang merasa rendah, tetapi yang memberi dan melayani itulah yang merasa rendah atau merendah. Jadi ini terbalik dari logika kita. Selama ini kita pikir yang menerima itulah rendah. Kenapa? Kalau menerima kan miskin, tidak punya apa-apa. Yesus tidak demikian. Justru ketika dia punya, dia malah merendah. Maka semakin memberi, mestinya Anda semakin rendah hati. Semakin banyak melayani, mestinya Anda semakin rendah hati. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, Anda bukan pengikut Yesus. Anda mengikuti diri Anda sendiri. Maka sebagai akhir dari renungan saya mau membantu para saudara dengan satu ilustrasi. Saya ambilkan ilustrasi ini dari satu film komedi yang dirilis pada tahun 2003 berjudul Bruce Almighty. Mungkin para saudara pernah mendengar, melihat film ini. Di dalam film itu, si Bruce digambarkan sebagai pemuda yang sudah mapan, memiliki pekerjaan yang bagus sebagai wartawan, dan sudah mempunyai apartemen, rumah, termasuk orang yang dikasihi pacarnya. Tapi dia belum puas dengan karir ini. Dia ingin lebih. Dari wartawan, dia mau beralih menjadi pembawa acara. Dia berjuang bagaimana mendapatkan kesempatan untuk tampil dan menjadi pembawa acara di televisi. Tapi apa yang terjadi? Dia selalu ketimpa sial. Dia gagal. Bahkan secara tidak sadar, kegagalan dan kesialan itu diungkapkannya lewat siaran langsung sebagai wartawan. Dia kok mengumpat, mencaci maki, mempersalahkan orang dan lain sebagainya. Akhirnya kesialan lebih dalam diterimanya. Dia dipecat dari pekerjaannya karena tidak konsentrasi mendengar. Dia pun babak belur di jalan, mobil senggol kiri kanan, hidupnya hancur. Dan pelarian dari kehancuran ini, dia kemudian menjadi orang yang mabuk-mabukan. Nah, saudara sekalian, di tengah keterpurukan kita juga, saya yakin, si Bruce kembali ingat kepada Sang Pencipta. Saya sudah terpuruk, tapi masih ada Sang Pencipta. Harapan, pikirnya. Maka dia mulai sibuk berdoa, karena dia tahu Tuhan Maha Pengasih pasti mengabulkan doa. Dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkan doanya dengan memberi peluang kepadanya mendapatkan satu pekerjaan. Berdoa. Dia merasa Tuhan tidak mengabulkan doanya. Dan akhirnya dia putus asa. Dan mulai di bagian akhir, di titik nadir, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau kau memang ada, tolong dengarkan si Bruce.
Dan dia bilang, "Nggak apa-apa Tuhan, kalau kita bertukar tempat, biar 1 hari saja. Tuhan menjadi Bruce dan saya menjadi Tuhan," kata si Bruce. Lalu secara ajaib Tuhan mendengarkan dia. "Baik Bruce," kata Tuhan, "saya izinkan kamu menjadi saya 1 hari. Sehingga 1 hari saya boleh libur," kata Tuhan. Maka si Bruce dengan bangganya merasa, "Wah, sekarang saya menjadi Tuhan." Maka dia mulai dalam bayangannya itu duduk di singgasana Tuhan. Apa tindakan yang paling pertama dia buat? Dia mengecek semua 2 permohonan. Dia lihat satu persatu. Dan dia lihat, kalau doa dari orang yang menganggur, mabuk-mabukan, yang ketimpa sial, dia akan langsung kabulkan. Mana doa? Semua doa-doa dikabulkan mereka yang sial. Tapi doa orang-orang yang menjalankan bisnis, yang menolak pekerjaan, dia tunda semua. Tunda. Dia cek lagi, musuh-musuh yang mengejek dia, langsung tolak. Apa yang terjadi? Ternyata 2 permohonan tidak sampai di situ. Banyak lagi. Ada minta jodoh, ada minta begini, kesehatan dan lain semua. Begitu banyak sehingga si Bruce putus asa dan stres berat. Wah, dia bilang, ternyata nggak enak menjadi Tuhan. Maka mulai hari ini saya akan menjadi Bruce. Sekali Bruce, tetap Bruce. Nah, saudara sekalian yang terkasih, apa yang mau saya katakan dengan cerita ini? Manusia kalau ditanya sampai batas mana keinginannya, maka tidak ada batasnya. Bahkan kalaupun dia sudah menjadi Tuhan, tidak ada batasnya. Maka dalam gereja ditolak homo homini deus, menjadi Tuhan bagi sesama bukanlah sikap yang benar. Yang benar menurut gereja seperti biasa pada pemilihan paus, servus servorum Dei, menjadi pelayan dari para pelayan Allah. Maka saudara sekalian, kalau saudara tetap meminta, menerima, saudara akan suatu saat kecewa dan putus asa. Tapi kalau saudara melayani dan semakin memberi, semakin memberi, pada saat itulah saudara semakin rendah hati, sehingga yang ada di hati syukur, dan syukur. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Saudara sekalian, mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Marilah berdoa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan Maha Pengasih, karena kami telah Kau ajari untuk memilih jalan perendahan diri seperti putra-Mu. Semakin kami melayani dan memberi, semakin kami rendah hati. Dan berarti semakin berarti hidup kami di hadapan-Mu. Terpujilah kiranya Engkau Tuhan, sekiranya hidup kami mengagungkan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam jumpa, salam damai, salam sehat.